Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebentar lagi Ramadan menghampiri kita bersama, ya. Tentu kita sangat berharap, ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita semua betul-betul bisa dipertemukan dengan bulan Ramadan, ya. Salam dan salawat semoga senantiasa tercurah untuk suri teladan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, beserta keluarga beliau, ya, sahabat-sahabat beliau, dan juga kepada seluruh umatnya yang senantiasa mengikuti petunjuk beliau hingga akhir zaman. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah SWT, kita coba mulai, ya, pembahasan kita tentang Ramadan, ya. Sebagai apa? Sebagai usaha, ya, sebagai ikhtiar kita memanfaatkan waktu Ramadan. Ya, kita berharap Ramadan kita di tahun ini berbeda dengan tahun kemarin. Ada peningkatan signifikan yang kemudian kita bisa wujudkan. Ya, terlebih kalau senantiasa mengingat nasihat para ulama, ya. Boleh jadi mungkin ini Ramadan terakhir dalam kehidupan kita. Ya, sehingga setiap kesempatan yang Allah berikan kita coba maksimalkan semaksimal mungkin. Ya. Dan persiapan kita terkait Ramadan ini tentu adalah sebuah hal yang sangat luar biasa, ya, diperintahkan oleh Allah SWT. Allah SWT berfirman, "Law aradal khuruja la'addulah uddata", ya. Karena seandainya mereka ingin keluar untuk berjihad, tentu mereka ciri-cirinya adalah mempersiapkan itu. Ada orang yang bersungguh-sungguh dia mau melakukan sebuah amalan-amalan itu terlihat dari mana? Dari persiapannya. Ya, karena tentu berbeda orang-orang yang mempersiapkan sedemikian rupa dengan orang-orang yang apa adanya. Itu tentu berbeda. Apalagi dalam jihad fisabilillah. Ya. Dan Ramadan itu, puasa itu tentu tidak bisa diremehkan, ya, dengan jihad fisabilillah, karena di dalamnya juga puasa itu adalah mujahadah, bagaimana kesungguhan kita dalam kita beramal di bulan Ramadan itu. Ya, begitu juga kalau kita lihat hadis-hadis Nabi SAW, ya, Aisyah beliau mengatakan, saya melihat, ya, tidak saya melihat Rasulullah menyempurnakan puasa 1 bulan penuh kecuali di bulan Ramadan, ya, kecuali di bulan Ramadan. Dan saya tidak pernah melihat Rasulullah paling banyak puasanya kecuali di bulan Sya'ban. Ya, di bulan ini Rasulullah banyak sekali puasanya, dan di antara penjelasan Ibnu Rajab adalah sebagai bentuk persiapan latihan beliau masuk di bulan Ramadan. Ya, artinya kita yang kemudian mungkin sejak kemarin kita sudah mulai tadarus Quran, di saat nanti kita masuk Ramadan tentu berbeda dengan orang yang kemudian masuk Ramadan langsung dia mulai tadarus. Ya, ya, namanya pemanasan itu akan mengkondisikan kita agar siap, ya, agar kita mampu menjalani ibadah itu dengan sebaik-baiknya. Nah, ini pentingnya bagaimana kita mempersiapkan diri, ya. Maka suasana sambutan Ramadan itu kalau bisa sudah mulai digaungkan, ya, entah dari khutbah-khutbah, dari pengajian-pengajian, ceramah-ceramah. Kenapa? Agar muncul ataupun tumbuh suasana, ya, bagaimana kita semangat dalam menyambut Ramadan, ya. Karena dulu saja orang-orang soleh sudah 6 bulan sebelum Ramadan mereka sudah berdoa, ya Allah, pertemukan saya dengan bulan Ramadan, pertemukan saya dengan bulan Ramadan. Di saat Ramadan sudah semakin dekat, maka mereka semakin antusias, ya, untuk menyambut kehadiran bulan suci, bulan agung, bulan Ramadan itu. Nah, jemaah sekalian yang dirahmati Allah SWT, di antara hal yang mungkin perlu kita persiapkan, yang pertama adalah kita memahami betul, ya, hakikat kehidupan ini. Semua manusia pasti menginginkan sebuah kebahagiaan dalam hidup ini, ya. Orang bekerja, dia ingin bahagia dalam hidup ini. Orang berumah tangga, dia ingin bahagia.
Jadi setiap aktivitas, setiap apapun yang diinginkan oleh manusia dilakukan oleh manusia, pasti berujung adalah sebuah kebahagiaan dalam hidup. Ya. Cuman terkait masalah kebahagiaan ini mungkin perlu kita cermati lagi, kita renungkan lagi, ya, kita renungkan lagi gitu. Kalau kita berbicara tentang bahagia, sebenarnya siapa sih manusia yang paling berhak bahagia? Ya, kalau lihat dari seluruh manusia sejak zaman Nabi Adam sampai manusia terakhir, kira-kira siapa manusia yang paling berhak bahagia? Tentu jawabannya adalah para nabi dan rasul. Para nabi dan rasul adalah manusia yang paling berhak untuk bahagia itu. Kenapa? Mereka orang paling paham, orang paling berilmu. Ya, mereka orang yang paling mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berbicara kebaikan, mereka adalah pelopor dan mereka adalah orang-orang yang paling banyak kebaikannya itu. Tapi kalau kita cermati, coba misalkan Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam, beliau punya istri, istrinya durhaka. Punya anak, anaknya durhaka. Beliau berdakwah 900 sekian tahun berdakwah, 80 orang yang beriman. Tantangan dari kaumnya sangat luar biasa. Kira-kira kalau kita melihat, apakah Nabi Nuh bahagia hidupnya itu? Tentu bahagia dalam perspektif kita sebagai manusia zaman sekarang kan. Nabi Yakub alaihissalam, coba Nabi Yakub alaihissalam, beliau dikhianati, dibohongi, disesat-sesatkan oleh siapa? Oleh anak-anaknya sendiri. Karena kecemburuan mereka kepada Nabi Yusuf alaihissalam, sehingga kemudian mereka memperlakukan berbuat seperti itu kepada bapaknya dan juga kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Berapa lama Nabi Yakub menahan kesabaran? Padahal Nabi Yakub tahu dibohongi oleh anaknya, dikhianati oleh anak-anaknya, itu tahu itu. Dalam riwayat dikatakan Nabi Yakub itu menahan sabar itu selama 80 tahun. Selama 80 tahun. Beliau tidak pernah marah kepada anak-anaknya, tidak pernah berkata keras kepada, walaupun tahu anaknya itu durhaka seperti itu. 80 tahun. Bahkan saking seringnya sedihnya kepada Allah SWT, mengadu kepada Allah, sampai mata beliau itu buta. Kenapa? Kalau zaman kita mungkin orang berjam-jam dia menangis, matanya jadi bengkak gitu. Nabi Yakub itu sampai buta, mengadu, menangis kepada Allah SWT. Kira-kira apakah bahagia? Kalau kita lihat misalkan Asia, ya, sosok Asia, dia punya suami Fir'aun, kira-kira bahagia tidak itu? Ya, nabi-nabi, kaum Ad, kaum Samud, diutus nabi-nabi kepada mereka, kira-kira nabinya bahagia nggak seperti itu? Ya, Rasulullah dimusuhi oleh kaumnya seperti itu, diperangi, mau dibunuh, diusir. Kalau kita lihat secara perjalanan kehidupan Nabi SAW, kira-kira bahagia nggak Nabi itu? Itu satu pertanyaan. Kalau memang kebahagiaan itu adalah Allah akan berikan kepada manusia, tentu mereka adalah orang yang paling berhak mendapatkan kebahagiaan itu. Tapi apa? Allah sebutkan di dalam surat Hud, dikatakan wa ammal ladzina su'idu wa fil jannati khalidina fiha. Allah sebutkan kata bahagia itu sekali saja dalam Al-Quran. Sekali saja dalam Al-Quran. Dan Allah katakan, adapun orang-orang yang bahagia, wa fil jannati khalidina fiha, tempat mereka adalah di surga dan mereka kekal di dalamnya itu. Sehingga kalau kita mencari kebahagiaan di dunia ini, Allah tidak sebutkan kebahagiaan di dunia. Kenapa? Wa fil jannah, namanya kebahagiaan itu adalah di surga Allah Subhanahu wa taala. Kebahagiaan itu adalah di surga Allah Subhanahu wa taala. Jika kalau manusia ingin mencari bahagia, tidak akan ketemu dalam kehidupan dunia ini. Karena orang-orang yang berhak bahagia saja mereka tidak bahagia. Tetapi apa? Mereka betul-betul menyadari dunia itu bukan tempatnya untuk berbahagia. Dunia itu bukan tempatnya untuk berbahagia. Tetapi apa? Dunia itu adalah tempatnya orang beramal, tempatnya orang berjuang, tempatnya orang berkorban, tempatnya orang menanam dalam kehidupan dunia itu.
Ya, sehingga Allah jelaskan betul, wa ma khalaqtul jin wal insa illa liya'budun. Tidaklah saya ciptakan, adakan manusia di dunia itu kecuali apa? Mereka adalah untuk beribadah kepada Allah SWT. Ibadah itu adalah sebuah pengorbanan. Ibadah adalah sebuah perjuangan itu. Jika kalau kemudian dunia itu dimanfaatkan untuk menikmati hasil perjuangan, maka itu sesuatu yang salah. Sesuatu yang salah. Ya, sebagaimana dikatakan ad-dunya darul amal. Dunia itulah tempatnya beramal. Adapun akhirat adalah darul jaza. Adapun akhirat itu adalah tempatnya orang menikmati balasan. Tempatnya orang memanen. Tempatnya orang memanen. Maka dunia itu capek. Bahkan dikatakan ad-dunya darul imtihan. Dunia itu adalah tempatnya ujian. Dari satu ujian ke ujian lain. Dari satu ujian ke ujian lain. Maka kalau kita cermati seperti ini, maka kita jadi memperbaiki diri dalam hidup ini. Karena kalau kita ingin mencari bahagia, jujur, kebahagiaan itu susah didapatkan dalam kehidupan dunia. Kita mau makan enak saja, kita harus kerja keras, banting tulang, dan kadang bekerja dan menikmatinya jauh lebih lama bekerjanya. Ya, itu begitu. Kadang kita untuk sehat kita harus olahraga, harus makan yang seimbang, istirahat yang cukup. Tapi kadang sekali sakit, seakan-akan hilang itu perjuangan kita ini. Kenapa? Karena memang dunia itu bukan untuk kita nikmati. Dunia ini adalah perjuangan, betul. Dunia adalah perjuangan. Maka kita lihat para nabi, Rasulullah SAW, di saat kemudian belum tinggal menikmati saja hasil perjuangan, ternyata turun ayat, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitun nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan seterusnya. Nabi tinggal menikmati hasil perjuangan, tetapi apa? Selesai sudah. Selesai. Tugas Nabi selesai, dan beliau harus kembali kepada Allah SWT. Bukan untuk menikmati perjuangan dalam kehidupan dunia ini. Sehingga kalau kemudian kita betul-betul memahami dunia itu adalah tempatnya perjuangan, tempatnya beramal, tempatnya kita menanam, maka Ramadan itu adalah tanah yang paling subur untuk kita menanam. Ramadan adalah momen yang paling tepat untuk kita mengumpulkan pundi-pundi terbaik dalam amal itu. Sehingga kalau kita memahami seperti ini, kita betul-betul akan mampu memanfaatkan Ramadan sebaik-baiknya. Sehingga para ulama mengatakan Ramadan syahrul jihad. Ramadan itu adalah bulan jihad. Ya, bahkan kalau kita lihat dalam beberapa peperangan itu terjadi bulan Ramadan. Perang pertama, perang Badar terjadi bulan Ramadan. Fathu Makkah terjadi pada bulan Ramadan. Sehingga para ulama, para sahabat, orang-orang soleh, Ramadan itu betul-betul adalah bulan mati-matian untuk mereka beramal itu. Bahkan ada seorang ulama yang kemudian mereka mempersiapkan Ramadan, beramal di bulan Ramadan, seakan-akan sudah tidak mampu lagi untuk melakukannya. Kenapa? Habis semua energi dan tenaga untuk bisa semaksimal mungkin dalam bulan Ramadan itu. Maka Ramadan adalah momen yang paling pas, momen kesempatan yang luar biasa yang Allah berikan kepada seorang hamba agar mereka mendapatkan pundi-pundi amal yang sangat luar biasa. Kalau kita lihat nabi-nabi sebelum kita, ya umatnya, Nabi Nuh mungkin ribuan tahun. Nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad umurnya mereka ratusan tahun. Ya. Tetapi umur Nabi Muhammad, Nabi bersabda, umur umatku cuma 60 sampai 70 tahun. Yang lebih itu sedikit saja. Tetapi apa? Tetapi orang-orang yang pertama masuk surga itu adalah umat Islam. Yang pertama membuka pintu surga itu adalah Rasulullah SAW. Diikuti oleh umatnya itu. Jadi kelebihan umat Rasulullah adalah umurnya pendek, perjalanan amalnya sebentar, tetapi pertama yang masuk surga itu. Kenapa? Salah satunya adalah mereka mendapatkan waktu-waktu di mana amal ibadah itu dilipat gandakan oleh Allah SWT. Bayangkan, seorang mendapatkan Lailatul Qadar, dia beramal di malam Lailatul Qadar, dia seakan-akan mendapatkan amalan yang dilakukan lebih baik daripada 1000 bulan itu. 1000 bulan. Ya. Begitu juga amal dilipat gandakan oleh Allah SWT 10 kali lipat, 70 kali lipat, 100 kali lipat, bahkan 700 kali lipat, bahkan lebih. Itu umatnya Rasulullah SAW.
Itu adanya momen-momen di mana amal umat Islam itu dilipat gandakan oleh Allah SWT. Dan Ramadan itu adalah momen itu. Ramadan adalah momen itu. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara persiapan yang kemudian kita persiapkan dalam diri kita, kita betul-betul memahami hakikat daripada ibadah itu sendiri. Apa sih sebenarnya ibadah? Maka dalam memandang ibadah, orang itu bertingkat-tingkat, Bapak Ibu sekalian. Pertama adalah orang-orang yang memandang ibadah sebagai beban. Maka orang-orang yang memandang ibadah sebagai beban, maka semakin dekat bulan Ramadan, dia sudah semakin gelisah. Ya Allah, puasa lagi. Ya Allah, tarawih lagi. Kenapa? Ada beban. Ada beban dalam benaknya, beban dalam pikirannya. Dibatasi, apapun tidak boleh, makan tidak boleh, minum tidak boleh, perbuatan ini tidak dibolehkan. Ada beban, dia tidak sanggup, dia tidak siap dengan beban tersebut. Yang kedua, ada orang-orang yang memandang ibadah itu sebagai sebuah kewajiban. Ya, sebatas kewajiban. Ibadah adalah sebatas kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita bersama. Puasa Ramadan adalah kewajiban. Ya, salat tarawih adalah kewajiban, zakat itulah sebuah kewajiban. Orang-orang yang kemudian sebatas memandang ibadah sebagai kewajiban, maka yang terlihat dalam diri mereka adalah bagaimana mereka yang penting menggugurkan kewajiban itu. Yang penting saya sudah puasa, yang penting saya sudah sholat, yang penting saya sudah zakat, yang penting. Dan biasanya orang-orang di level ini, mereka tidak pernah melakukan ibadah-ibadah sunnah. Tidaklah mereka puasa kecuali puasa Ramadan saja, tidak mengenal puasa sunnah dalam hidupnya. Tidaklah mereka sholat kecuali sholat wajib saja, dan mereka tidak melakukan sholat-sholat yang sunnah. Tidaklah mereka berzakat kecuali zakat wajib saja, dan mereka tidak melakukan zakat-zakat sunnah ataupun sedekah. Kenapa? Karena prinsip mereka adalah bagaimana menggugurkan kewajiban itu. Ini sebatas orang-orang yang melihat ibadah sebatas kewajiban itu. Berbeda dengan orang-orang yang mungkin mereka sudah pada level memandang ibadah itu adalah kebutuhan. Orang-orang yang kemudian memandang ibadah sebagai sebuah kebutuhan tentu berbeda. Kenapa? Mereka merasa butuh. Mereka sadar betul dirinya itu bukan hanya fisik yang isinya cuma makan, minum, tidur, olah. Bukan. Manusia itu ada rohaninya, ada ruhiyahnya, ada jiwanya. Yang jiwa itu juga butuh nutrisi, butuh makanan, dan nutrisi untuk ruh, yaitu adalah diantaranya ibadah. Ibadah, mengingat Allah Subhanahu wa taala, mengingat kematian, mengingat akhirat, itu adalah nutrisi untuk rohani kita. Bahkan kesehatan rohani kadang jauh lebih penting daripada kesehatan jasmani itu. Betapa banyak orang-orang yang kadang secara fisik dia punya keterbatasan, tetapi jiwa mereka kuat, rohani mereka kuat, itu memiliki pengaruh dampak yang sangat luar biasa. Ya. Dan di sisi lain banyak orang yang badannya kuat, tegap, setara, kuat luar biasa, tapi secara mentalitas jiwa mereka kerdil, lemah itu. Ya. Ini fakta yang kemudian ternyata dalam diri kita itu perlu nutrisi untuk jiwa dan rohani kita. Dia adalah ibadah itu. Ibadah itu menyehatkan jiwa seseorang, menyehatkan hati seseorang. Nah, Allah katakan di dalam salah satu ayat, ya ayyuhalladzina ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ila Allah. Wahai sekalian manusia, kalian itu yang butuh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kita itu bukan kebutuhannya Allah. Allah nggak butuh ibadah. Allah adalah ghaniyun 'anil alamin. Allah itu maha kaya. Allah nggak butuh apapun. Allah nggak butuh apapun. Dan ibadah itu kebutuhannya manusia. Kita beribadah itu kebutuhan kita. Bagaimana kita ingin tenang jiwa kita, tenang hati kita, selamat kita di akhir, itulah kebutuhan kita. Orang-orang yang kemudian memandang ibadah sebagai sebuah kebutuhan, bukan hanya yang wajib mereka lakukan, bukan hanya wajib, yang sunnah pun mereka lakukan. Orang-orang yang setiap hari harus bekerja dari pagi sore mereka pulang. Mereka akan tertib melakukannya. Kenapa? Karena mereka butuh pekerjaan gitu. Mereka butuh pekerjaan. Dan di saat kemudian datang tawaran, mau nggak ada overtime, ada lembur, ada tambahan untuk gajimu, dia akan mau.
Kenapa? Karena dia tercukupi kebutuhannya itu. Nah, orang-orang yang memandang ibadah sebagai sebuah kebutuhan, mereka bukan hanya yang wajib. Mereka disiplin dalam melaksanakannya. Yang sunnah mereka melakukan, ada kesempatan mereka lakukan dengan disiplin itu. Karena mereka menyadari betul ibadah itu kebutuhan kita, bukan kebutuhan siapapun. Kita sebagai kaum suami, ibadah kita bukan kebutuhan istri kita. Seorang istri beribadah itu bukan kebutuhan suaminya, kebutuhan dia sendiri. Kita sebagai seorang anak, seluruh ibadah adalah kebutuhan kembali kepada kita itu. Dan Allah tidak butuh sama sekali tentang ibadah kita itu. Dan yang terakhir di antara level-level orang yang memandang ibadah adalah mereka adalah orang-orang yang mencintai ibadah. Orang yang cinta ibadah. Cinta itu adalah memberi. Orang yang mencintai dia akan terus memberi yang terbaik. Orang-orang yang kemudian dia cinta kepada Allah SWT, dia cinta kepada Rasul, dia cinta kepada akhiratnya, dia akan berkorban semuanya. Kenapa? Untuk sesuatu yang mereka cintai itu. Sehingga kita lihat pada diri Nabi SAW, di antara kecintaan beliau adalah as-salat. Ya. Beliau istirahat saja dengan salat. Senang. Maka orang-orang yang sudah menemukan kecintaan, rasa senang dalam ibadah, tidak ada rasa sedikit pun sebuah perbuatan yang didasari dengan rasa cinta itu. Mereka mau bangun di saat orang-orang tidur. Mereka mau lapar di saat orang-orang itu kenyang, segar minum. Mereka mau berpuasa itu. Mereka itu mau menahan diri dengan kesabaran walaupun mereka mampu melampiaskannya itu. Kenapa? Ada rasa cinta dalam ibadah itu. Maka orang-orang yang mencintai akhirat mereka akan korbankan semuanya. Kita lihat para sahabat berkorban dengan harta mereka, bahkan mereka berkorban dengan jiwa mereka itu. Kenapa? Mereka paham betul bahwa akhiratu khairun wa abqa. Akhirat itu jauh lebih baik untuk mereka orang-orang beriman dan lebih kekal abadi untuk mereka itu. Di saat Rasulullah selesai tugas, maka dikuasai, ditawar. Engkau hendak menikmati hasil perjuanganmu atau engkau bertemu dengan kekasihmu? Maka Rasul, saya ingin bertemu dengan kekasihku, Ar-Rafiqul A'la, Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam tafsir ayat waladaina mazid, bagi orang-orang yang bertakwa, beriman, mereka mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala, waladaina mazid, dan di sisi kami ada tambahan. Disebutkan para ahli tafsir, tambahan bagi nikmat penduduk surga adalah an-nadru ila wajhillah, yaitu melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. An-nadru ila wajhillah, melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan para ulama menyebutkan melihat wajah Allah itu jauh lebih tinggi kenikmatannya daripada kenikmatan surga itu. Kenapa? Di situ terobatinya rasa rindu orang-orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala. Dalam dunia mereka cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, di akhirat mereka ada melepas rindu dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah kenikmatan di atas kenikmatan surga itu. Di saat mereka an-nadru ila wajhillah, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah mereka berseri-seri karena mereka melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang mencintai, dia mampu berkorban apapun untuk apa yang mereka cintai itu. Maka di antara bekal yang kita pahami dan kita bisa mengukur diri kita, apakah kita masih terbebani dengan ibadah atau kita masih pada level orang-orang yang memandang ibadah sebagai kewajiban, atau yang ketiga kita masuk orang-orang yang merasa butuh dengan ibadah, atau kita yang tertinggi golongan orang-orang yang mencintai ibadah itu sendiri. Ya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah SWT, kemudian yang ketiga, yang terakhir yang perlu kita siapkan adalah sebagaimana nasihat-nasihat para ala ilmu qabla al-qaul wal amal. Yaitu adalah pentingnya ilmu sebelum kita berbicara dan sebelum kita beramal itu. Betapa banyak orang-orang yang berpuasa, sama-sama berpuasa tapi pahala mereka berbeda. Ya, disebut dalam hadis rubba min shaimin falaysa min simi ilal ju' wal atas. Orang banyak berpuasa itu, tapi apa pahalanya sama? Tidak. Kita sholat subuh, semua di sini kita sholat subuh, apa pahalanya sama? Tidak juga. Sama-sama orang qiyamul lail, sholat tarawih, apa pahalanya sama? Tidak. Faktor apa yang membedakan itu? Di antaranya adalah keilmuannya, pemahamannya itu.
Hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Allah katakan, apakah sama orang-orang yang berilmu, orang yang mengerti dengan orang yang tidak tahu? Berbeda jauh. Sehingga Allah katakan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan tinggikan derajat orang-orang yang memahami. Ya, tinggikan derajatnya orang-orang yang memahami dibandingkan dengan orang-orang beriman. Orang yang memahami, yang mengilmui, dia akan jauh tinggi derajatnya di sisi Allah. Kenapa? Mereka melakukan amalan-amalan itu dengan detail, dengan benar, sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itulah amalan-amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu. Bagaimana kita memahami keutamaan Ramadan? Bagaimana kita memahami puasa? Dengan berbagai persoalan yang mungkin kita hadapi di saat kita berpuasa. Begitu juga dinamika dalam ibadah Ramadan, tentang sholat tarawih dan seterusnya. Kita harus memahami itu. Kenapa? Karena kita ingin terbaik dalam amal kita di bulan Ramadan. Ya. Artinya segala keutamaan yang Allah janjikan dalam bulan Ramadan, itu adalah sebuah motivasi bagaimana kita sebaik mungkin dalam melaksanakannya itu. Jangan sampai kemudian seperti yang dilakukan sebagian orang, Ramadan adalah bulan malas-malasan. Waliyatubillah. Ya. Kita kembalikan Ramadan adalah syahrul jihad. Ya, kita persiapkan betul, kita baca lagi, kita dengarkan lagi, ya, kita tanya lagi persoalan-persoalan Ramadan ini, karena itu akan sangat berpengaruh besar dalam kita menjalankan ibadah Ramadan itu. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Semoga ada manfaatnya dan kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.